Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salim tasliman katsira adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafara an dzikrikal ghafilun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Masjid As-Salam Komplek Kimia Farma Ciledug yang saya cintai, saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. InsyaAllah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekurangan ibadah kita disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menghembuskan nafas terakhir di dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembahasan Al-Hikam yang dituliskan oleh seorang wali besar di Mesir yang bertorikoh Syadziliyah, mengikuti jalan torikohnya Imam Abul Hasan Asyadzili. Beliau menulis kitab Al-Hikam untuk mengingatkan kita bahwa syariat yang kita jalankan, sholat yang kita tunaikan, zakat yang kita bayarkan, puasa yang kita jalankan, haji yang kita lakukan, semuanya memiliki isi, semuanya memiliki kandungan. Bukan hanya sebatas ibadah lahir, namun ada makna-makna yang terkandung di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Untuk itulah para ulama mengatakan kalau seandainya boleh kita di dalam sholat membaca selain daripada Al-Quran, maka pasti diperbolehkan kita membaca Al-Hikam, karena makna-makna yang tinggi yang terkandung di dalamnya mengantarkan begitu banyak manusia kepada pemahaman dan pengenalan yang lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu rubbama kunta musian fa'aradka suhbatuka man huwa aswa'u minka halan al-ihsana minka. Janganlah kau bersahabat dengan siapa saja yang tidak membangkitkan dirimu keadaannya,
dan tidak menunjukkanmu kepada Allah perkataannya. Janganlah kamu berkawan, bersahabat dengan siapapun yang keadaannya tidak membangkitkan jiwamu, artinya kepada ketaatan, membangkitkan jiwamu dari tidur panjang, membangkitkan hatimu dari kelalaian, dan perkataannya tidak menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi kamu sebenarnya orang jahat, tapi karena kamu bersahabat dengan orang yang lebih jahat, kamu tampak seperti orang baik. Ma sahabaka man sahabaka wa huwa bi'aibika alim, wa laysa dzalika illa maulakal karim. Tidak ada siapapun mau berkawan denganmu kalau mereka mengetahui aib darimu. Tidak ada siapapun mau bersahabat denganmu kalau mereka melihat kejelekan-kejelekanmu. Mereka tahu aib-aib yang tersembunyi dari dirimu. Hanya Allah sajalah yang demikian. Khairu man sahabaka man yatlubuka laka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Lalu beliau mengatakan, sebaik-baik orang yang bersahabat denganmu adalah yang menuntutmu untuk dirimu, meminta sesuatu darimu untuk dirimu, bukan sesuatu apapun yang kembali kepada dirinya. Tidaklah seseorang bersahabat denganmu kalau dia tahu kejelekanmu, dan tidak ada yang mau bersahabat denganmu setelah tahu kejelekanmu kecuali Allah. Dan sebaik-baik yang bersahabat denganmu, yang mengawanimu, adalah yang menuntutmu agar kamu melakukan sesuatu yang mana hal tersebut kebaikannya kembali untuk dirimu, tidak satu hal pun kembali kepada dirinya. Nah, penjelasannya dari hikmah yang pertama, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan berkawan, jangan bersahabat dengan siapapun yang tidak membangkitkan jiwamu keadaan orang tersebut dan tidak menunjukkanmu kepada Allah perkataan orang tersebut, karena bisa jadi kamu orang yang jahat, namun karena kamu bersahabat, berkawan, dekat dengan orang yang lebih jahat, maka tampak seolah-olah kamu lebih baik daripada dirinya. Syekh Muhammad Basib Dahman mengatakan, qultu, kata saya berikan komentar, kata beliau, as-suhbatu, persahabatan, fi sulukit thoriq ilallahi, di dalam perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, aslun, adalah pondasi. Bayangkan, pondasi artinya yang awal sekali dibangun dari sebuah bangunan, pondasinya. Pondasi yang mau dibangun oleh seseorang yang akan kembali kepada Allah, yang betul tujuannya kepada Allah, adalah persahabatan yang benar. Aslun min usulihi, adalah pondasi daripada pondasi-pondasinya. Wa indan Naqsyabandiyah aukadul usuli, dan bagi thariqah Naqsyabandiyah, persahabatan yang benar adalah dari pondasi yang paling kokoh. Fa thariqatuhum ta'tamidu ala suhbah qabla dzikr. Maka bagi para ulama Naqsyabandiyah, dan ini sebenarnya berlaku bagi siapapun, bukan hanya mereka, bahwa jalan yang harus ditempuh seseorang sebelum dia memulai berzikir di dalam thariqah adalah mencari sahabat yang benar, mencari kawan yang benar. Dan sudah disampaikan, dilarang oleh Imam Ibnu Athaillah kita berkawan dengan orang yang kalau kita lihat keadaan dia, kita itu tidak bangkit untuk mendekat kepada Allah.
kita melihat keadaannya, justru malah kita terbuai. Kadang-kadang kalau ada orang sebenarnya dia itu lebih buruk keadaannya dari kita, dan kita juga orang yang tidak baik, tapi karena dia lebih buruk seolah-olah kita baik. Orang yang sholatnya telat jangan berkawan sama orang yang nggak sholat. Orang yang baca Qur'annya sebulan sekali pas lagi yasinan, jangan berkawan sama orang yang nggak baca Qur'an. Kalau berkawan model kayak begitu, kelihatannya mah baik aja, betul kan? Orang yang sedekahnya pas lagi Jumatan doang, jangan berkawan orang yang cuma bayar zakat fitrah doang. Itu juga terlambat akhir-akhir. Jangan. Kenapa? Karena akan menimbulkan kesan kalau kita itu udah baik. Berkawan dengan orang itu yang lebih tinggi keadaannya daripada kita. Dan ini sebelum kita mulai untuk berzikir, melihat kira-kira ini pantas gak untuk bersama dengan saya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita itu merasa sombong, bukan kita itu merasa lebih baik, tapi di dalam perkara akhirat kita harus mencari lingkungan yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu bikin masjid di sini? Karena menginginkan lingkungan yang terbaik, lingkungan yang selalu ingat kepada Allah paling tidak 5 kali dalam sehari, lingkungan yang dipenuhi dengan ilmu, lingkungan yang dipenuhi dengan zikir. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu membangun Masjid As-Salam, betul tidak? Karena lingkungan, umpamanya sekarang lagi musim rambutan, rambutan busuk 1 biji dimasukkan ke dalam keranjang rambutan yang manis dan matang, pasti dibeli orang. Tapi rambutan yang manis 1 dimasukkan dalam keranjang rambutan busuk, dibuang ke tempat sampah. Begitu juga diri kita. Jadi lihat dengan siapa kita berkawan. Wa qad warada, dan telah disebutkan di dalam riwayat, qila ya Rasulullah man nujalis. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan siapa kami ini harus duduk? Dengan siapa kami ini harus bersama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man dzakkarakumullah ru'yatuhu, duduklah kamu bersama mereka yang kalau kamu melihat mereka, kamu ingat kepada Allah. Melihatnya kamu kepada orang itu menjadikan kamu ingat kepada Allah. Wazada fi ilmikum mantikuhu, dan kalau orang tersebut bicara, pembicaraannya menambahkan ilmu kepadamu. Warghabakum fil akhirati amaluhu, dan duduklah kamu bersama orang yang amalannya membuat kamu mencintai akhirat, perbuatannya membuat kamu semangat untuk mendapatkan surga, amal-amalnya memperlihatkan kepadamu sehingga kamu itu menjadi orang yang betul-betul senang kepada Nabi, senang kepada Rasulullah. Duduklah kamu bersama orang-orang yang seperti ini. Berarti kebalikannya, jangan duduk bersama orang yang kalau kamu lihat kamu lupa kepada Allah, kamu jauh dari Allah. Jangan duduk bersama orang yang kalau kamu dengar dia bicara, pembicaraannya justru menjadikan kamu orang yang bodoh, menjadikan kamu orang yang pandir. Dan itu terjadi di media sosial. Nanti akan ada hadis palsu, akan ada hadis palsu, ini bikin reels nih, akan ada hadis palsu bahwa orang yang mau mengganti semua sholat-sholat fardu yang pernah dia tinggalkan, silahkan sholat sunnah di
Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Ini hadis palsu. Itu namanya doa sholat kafarah, sholat untuk menggugurkan sholat-sholat yang ditinggalkan. Jadi kalau ada orang tidak sholat 30 tahun, cukup sholat 1 kali selesai. Lah, ini hadis palsu. Dan banyak orang komen di situ. Ada juga yang komen salah. Masa sholat dikodok? Sholat yang tidak kita lakukan dulu itu kan ibaratnya masa lalu. Cukup aja kita tobat, tidak perlu mengungkit masa lalu. Yang buat video bodoh, yang komen lebih bodoh, timpal-timpalan orang mohon maaf. Bahaya nggak kira-kira? Coba kalau misalkan nggak ada model kayak begitu, kan pada mingkem juga orang. Ini media sosial ini menyebarkan apa? Menyebarkan kebodohan, dan itulah salah satu tanda kita mau kiamat. Intisyarul jahal, tersebarnya kebodohan. Diangkatnya ilmu dengan matinya para ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikumul ladzina idza ru'u dzikrallah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu kuberitahu siapa orang-orang terbaik di antara kamu? Mereka adalah apabila kamu melihatnya, kamu ingat kepada Allah. Tentu saja kita lihat seseorang bukan hanya dari perawakan fisiknya saja, tapi dari semua kualitas yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, kita ingat kepada Allah. Tidak mungkin kita melihat orang yang mohon maaf bermaksiat lantas kita ingat kepada Allah. Tidak mungkin kita melihat kepada manusia yang sukanya membicarakan kejelekan orang lain lantas ilmu kita bertambah. Tidak mungkin kita bisa duduk bersama orang-orang yang soleh kalau kita tidak memilih dengan siapa kita itu duduk. Kita lihat dulu tuh orang, pantas atau enggak, bagus atau tidak. Nah, sebelum kita ngelihat orang, pastinya kita harus ngelihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga gampang menghakimi orang tapi belum menghakimi diri sendiri. Setelah kita tahu bahwa kita punya kekurangan dan kita tahu letak kekurangan kita di mana, pasti kita akan pilih-pilih mau duduk dengan siapa. Sebab zaman sekarang itu banyak maling. Bukan maling uang, tapi maling umur. Oh, maling umur tahu? Temen ngajak ketemu, duduk, sholat kagak, ngaji kagak, zikir kagak, majelis taklim kagak, gibah iya. Itulah para maling umur. Bapak-bapak ketemuan, sholat kagak, taklim kagak, baca Quran kagak, main catur ampe lewat sholat iya, main gaplek. Betul bu? Betul bu? Alasannya ngeronda subuh lewat. Alasannya ngeronda subuhnya lewat. Alasannya majelis taklim subuhnya lewat. Makanya kalau majelis taklim lebih dari jam 12 malam, deh jangan tidur sekalian deh. Kadang-kadang majelis taklim itu ada jam 2 malam, maulid jam 2 malam. Lagian orang pada betah-betah amat, gua heran. Ya, jam 2 malam Bu, bayangin. Jam 3 nggak apa-apa. Kalau jam 3 malam tuh langsung sekalian sholat subuh. Ini kadang-kadang maulid yang Nabi salam alaika pulangnya kagak sholat, bagaimana coba? Maratibus suhbah. Nah, tingkatan-tingkatan orang itu memiliki kawan. Yang pertama, al-martabatul ula suhbatu syekhil murabbi ma'a fana'il mahabbah inda Naqsyabandiyah. Ketika seorang murid itu bersahabat dengan syekh yang mentarbiyah dia, murabbinya, betul-betul dia fana, dia jatuh cinta kepada gurunya tersebut. Dia cinta betul sama gurunya, fana dia.
Kenapa? Ya karena melihat kualitas tadi Pak. Dilihat, kita ingat sama Allah. Dia ngomong, pasti ilmu kita nambah. Dia beramal, pasti kita jadi lebih semangat untuk mencapai akhirat. Bahkan kebahagiaan di dunia. Dan yang terbaik dari yang bersahabat dengan kita, orang yang meminta kita melakukan sesuatu bukan untuk diri kita, tapi bukan untuk diri dia, tapi untuk diri kita sendiri. Layaknya orang tua meminta anaknya untuk mandi. Layaknya seorang ayah meminta anaknya pergi sekolah. Layaknya seorang ibu meminta anaknya untuk makan sayuran dan buah-buahan. Yang sekolah anak, yang pinter bapak, gitu ya? Enggak. Yang makan buah anak, yang sehat ibu, gitu? Enggak. Coba. Jadi ketika seorang murid itu ketemu guru yang seperti itu, dia timbul perasaan cinta. Terima kasih wahai guru, karena engkau sudah mengajarkanku untuk mengenal diriku, karena kau sudah mengajarkanku untuk mengenal Tuhanku, karena kau sudah menunjukkan kepadaku jalan untuk kembali kepada Tuhanku. Maka si murid ini fana. Fana itu dia hilang. Pokoknya apa-apa gurunya. Tapi jangan sampai fana kepada syekh yang salah, guru yang salah, cinta sama orang yang salah. Jadi benar masalah timbangannya apa? Syariat Islam. Itu timbangannya syariat Islam. Kalau kita ngelihat gitu, ada orang sholatnya bagus, puasanya jalan, orangnya nggak pelit, rajin sedekah, gurunya jelas, ilmunya ada, sanadnya sampai ke Rasulullah, baca Qur'annya rajin, baca hadisnya rajin, orangnya tidak pelit, suka membantu, mau berjuang. Kira-kira pantas nggak dicintai Bu? Pantas. Tapi kalau orangnya males, pelit, sombong, nggak mau belajar, nggak punya guru, petantang petenteng, apa yang mau kita tiru dari orang model kayak begini? Lagian ngapain kita duduk sama dia Bu? Harusnya kita ajak dia buat duduk sama guru-guru kita supaya dia selamat. Dan di zaman sekarang itu kita harus bisa menjadi contoh. Masjid As-Salam ini masjid yang penuh dengan barokah. Masih banyak orang-orang tua yang mau ngaji, tapi gua heran anak mudanya pada kemana ini? Ya, anak mudanya tuh harusnya disuruh ke sini, Bu. Saya heran ibu-ibu ini sama bapak-bapak kok mau masuk surga sendirian gitu loh. Iya, anaknya nggak disuruh ke masjid, apalagi ada pengajian, ya kan? Iya, ya udahlah, perwakilan masuk surga Bim, gitu kan ya, ya nggak? Perwakilan masuk surga gitu kan. Kalau kami sudah masuk nanti mereka nanti kami lobby lah, itulah yang ada di sana. Tapi jangan kayak begitu juga. Kita harus bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya karena mereka itu nggak tahu betapa nikmatnya duduk di majelis ilmu. Udah ngajak tapi susah. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting ibu ngajak. Wa ma 'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, kamu tidak saya bebankan, melainkan kamu hanya menyampaikan. Jangan kita berdakwah lantas kita berbuat syirik. Gimana kita berbuat syirik? Kita merasa kalau kita nggak ngajak orang itu tidak dapat hidayah. Nggak. Tugas kita semata-mata hanyalah mengajak. Adapun hidayah itu adalah milik Allah. Nah, ini yang pertama. Qala Abu Yazid Al-Bustami, berkata seorang sufi besar Abu Yazid Al-Bustami, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak punya guru, ya tadi karakternya satu, kalau dilihat kita ingat kepada Rasul, ingat kepada Al-Qur'an. Itu kalau kita lihat, kita ngelihat dia, ingat langsung sama Allah. Dua, kalau dia ngomong, ilmu kita bertambah. Tiga, kalau dia beramal, kita jadi semangat mau ikut beramal supaya kita mencapai akhirat dengan husnul khotimah, supaya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah,
bisa berjumpa dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, bisa berjumpa dengan Sayyidah Fatimah, bisa berjumpa dengan para ulama, bisa berjumpa dengan Siti Khadijah. Oh, saya mau berguru sama orang ini. Kalau seorang manusia tidak punya guru yang seperti ini, maka setan yang akan jadi gurunya. Di Indonesia ini 72% tidak bisa baca Quran. 72% tidak bisa baca Quran. Makanya akhirnya kalau gini, kalau nggak bisa baca Quran terus mau belajar nggak apa-apa. Ini udah nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar, songong kadang-kadang. Nah tuh, tahu songongnya? Gimana songongnya? Kalau pembantu rumah tangga gajinya 3 juta, kalau ngajar baca Quran sebulan gajinya 300.000. Nah, paham gak nih? Paham gak nih? Ini kan namanya gara-gara apa nih? Gara-gara tidak mengerti, gara-gara bodoh dalam ilmu agama. Ini saya ceritain satu hal yang menarik. Saya kemarin pergi ke Jambi. Saya tidak pesan kursi bisnis. Saya naik pesawat kursi ekonomi saja karena itu panitia yang ngurus. Karena saya tidak mau merepotkan panitia gitu. Ketika saya duduk di kursi ekonomi, tiba-tiba pramugarinya datang. Bapak silahkan pindah ke kursi bisnis. Saya dipindahin Bu ke kursi bisnis. Terus ketika saya selesai mendarat, saya turun, datang seseorang bilang, Habib, izin saya yang pindahkan Habib. Kok bisa? Lalu beliau mengatakan, saya panggil pramugarinya, saya bilang, boleh nggak saya tukar sama yang bapak baju biru di belakang? Ibu kenapa begitu? Mohon maaf. Ini saya ngomong apa adanya nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Jangan punya pikiran aneh-aneh, oke? Kalau nggak saya ceritain nih. Beneran? Kalau punya pikiran aneh-aneh, lu nggak bakal gue ceritain deh, dan gue simpan sendiri aja. Dia bilang, Bu, yang di belakang itu bahasa dia kan namanya orang baik sangka ya. Yang di belakang itu cucunya Nabi. Masa saya duduk di depan, cucu Nabi di belakang? Nanti saya harus gimana sama Rasulullah katanya. Dipindahin, kita duduk di depan. Ngerti nggak? Artinya begini. Itu orang bisa memandang dengan baik. Mana yang harus bisa dia muliakan, mana yang harus bisa dia kedepankan. Kadang-kadang orang nggak mandang begitu. Guru ngaji, marbot minggirlah. Habib minggir, kiai minggir. Gak ada gunanya. Gak apa-apa. Kalau saya Bu gini, kalau saya mau duduk di depan, duduk di belakang nggak masalah. Kenapa? Yang penting saya bisa sujud di hadapan Allah, selesai. Betul nggak Bu? Duduk di depan kalau kagak sholat buat apa? Pak, Bapak disuruh duduk depan Pak. Bapak nggak boleh sujud lagi sama Allah. Buat saya nggak ada bedanya. Mau duduk di depan, di pojok kanan, di pojok kiri, di depan kamar mandi pun nggak apa-apa. Iya. Itu namanya kita bicara hakikat. Tapi orang ini ngerti, paling tidak dia mengerti. Nah banyak orang nggak ngerti. Kalau guru ngaji, nah itu dia 300.000 sebulan tuh. Ya Allah. Iya. Jadi memang ya udahlah. Ya udah, nanti kalau sudah meninggal ya tahu sendiri lah. Ya, makanya 72% orang kagak bisa ngaji. Kenapa? Guru ngajinya didikitin gajinya soalnya. Coba kalau gaji guru ngaji gede, misalkan guru ngaji tiap masjid disuplai 10 juta sebulan. Oh, langsung orang berlomba-lomba jadi guru ngaji. Ya enggak? Betul enggak?
Pandangannya kalau mau orang belajar agama jelek aja. Nah, ini tanpa kita sadarin kita jadi orang modelnya begitu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau orang tidak punya syekh, tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Tanya gurunya siapa? Mau ngajar agama, belajar agama dari siapa? Siapa gurunya? Oh, gurunya ini. Ngakuin nggak? Kadang-kadang ada orang tuh, dia guru saya. Terus ditanya, emang guru? Kagak, kata gurunya. Kagak diakuin. Oh, dia cuma pernah ini doang, pernah hadir doang, nggak diakuin sebagai gurunya gitu. Sama muridnya, sama gurunya nggak diakuin sebagai muridnya. Nah, wah kata. Wa ma ajallaha min kalimatin, dan sungguh agung dari sebuah perkataan, jama'at kulla ilalil basyariyah, yang mengumpulkan semua penyakit kemanusiaan. Apa itu? Falaulal alim la yakunu ilman. Kalau bukan karena orang alim, gak bakalan ada namanya ilmu. Falaulat tabib la yakunu tibban. Kalau gak ada dokter, gak akan ada pengobatan. Walaulal mujahid la yakunu jihadan. Kalau tidak ada orang yang berjihad, maka tidak ada juga jihad. Walaula syekh la yakunu muridan. Kalau nggak ada guru, gimana mau ada murid? Kalau nggak ada guru, gimana mau ada murid? Innaha sunnatullah fi ardihi. Itu adalah keputusan Allah di bumi yang Ia ciptakan. Bahwa kalau mau ilmu, cari orang berilmu. Kalau mau berjihad, cari mujahid. Kalau mau sembuh, cari dokter. Kalau mau jadi murid, cari guru. Itu kan tingkatan pertama. Orang yang lihat gurunya langsung fana. Pokoknya dia cinta sama gurunya, tapi ya tadi karakter-karakternya itu. Yang kedua, suhbatul murid al-murabbi, suhbatul muridil murabbal muhib. Bersahabat sama kawan sejawat. Kalau tadi sama guru, sekarang milih kawan. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu tergantung agama kawannya. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bersahabat. Unzur ila man tahtaka wa la tanzur ila man fawqaka fa innahu ajdar alla tasdari ni'matallahi alaik. Dalam urusan dunia, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, lihat yang di bawah kamu, jangan lihat yang di atas kamu. Karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat dari Allah. Kalau kita baru punya kaki, belum punya sepeda, lihat sama orang yang nggak punya kaki. Terus minta sama Allah supaya punya sepeda. Gitu caranya. Jangan begini. Kita punya kaki, nggak punya sepeda. Ngelihat orang punya sepeda, mengutuk. Lebih bagus gua naik sepedanya. Kenapa jadi dia naik sepeda ya Allah? Itu nggak boleh model gitu. Lihat kepada orang yang di bawah kita supaya kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku padamu. Kan begitu. Proses kita supaya dirubah keadaannya menjadi lebih baik dari segi finansial, dari segi ilmu, dan lain sebagainya. Kita bersyukur dengan apa yang Allah beri. Terus kita meminta kepada Allah agar kita diangkat derajatnya oleh Allah tanpa perlu kita hasad kepada orang lain. Ujian orang kaya, pelit. Ujian para pemimpin, penguasa, zalim. Ujian orang alim, hasad. Udah gitu. Ujian tetangga, kimia farma, julid, kan gitu. Misalkan, ya kan? Misalkan, gitu kan? Orang mah doain sama-sama. Ya Allah, coba ya di kimia farma ini kayaknya barengan, kaya semuanya, amin. Begitu. Umroh sama-sama ganti-gantian, amin. Hajinya ganti-gantian, amin.
Iya, jangan kita kalau sujud doain diri sendiri. Makanya diajarin sama khotib Jumat, wal mu'minina wal muslimina bukan cuma orang tua kita doang yang diampunin. Bukan cuma anak, istri, suami doang, tapi juga semua orang Islam. Jadi kalau kita minta, ya Allah tolong lulusin anak saya, tambahin, dan semua anak orang beriman. Kayaknya kagak ada orang doa kayak begitu dah. Kalau dia minta, ya Allah lulusin anak saya ujiannya, ya Allah, teman-temannya jangan. Ya Allah anak saya jadi nomor 1, ya Allah, teman-temannya jangan, ya Allah. Mana bisa model kayak begitu diangkat doanya. Kalau kita doain semua umat Rasulullah. Dengan kita mendoakan semua umat Rasulullah, nanti malaikat juga mendoakan kita. Itu rahasianya. Wal murad min suhbatu wa dzalika hatta yaral mu'min kathratan ni'amillahi alaihi fayahmadahu 'alaiha. Maksud hadis itu, kalau kamu berkawan sama ahli dunia, lihat apa yang di bawah kamu biar kamu nikmat. Jangan lihat yang di atas-atas mulu. Tadi saya didatengin sama, tahu tuh ustadznya itu. Terus bilang, Habib sakit ya? Kenapa? Kok kurus banget sekarang? Ngomong gitu kan, Habib sakit ya? Habib kenapa gitu kan? Apa namanya? Habib diet ya? Kurus banget, dari belakang beda banget, kirain siapa? Waduh, ini antara senang sama tersinggung juga gue nih. Senang iya, tersinggung juga iya nih gue nih, kayak begini caranya nih, ya kan? Dia nanya sama kita kayak begitu, ya kan? Makanya kita lihat sama orang yang di bawah kita. Saya bilang, dia kan tanya rahasia apa? Pagi makan telur aja 2 butir sama kopi lah. Kita kan kagak bisa tanpa kopi. Hidup tanpa kopi bagikan hidupku tanpamu. Ya salam. Kan begitu kan? Bener nggak Pak? Kopi pagi-pagi, apalagi Ustaz Andri nih, kopi gitu. Pagi-pagi mah kopi, udah. Nanti makannya jam 2. Makan jam 2. Kalau lapar dikit-dikit ganjel pakai pisang. Jangan pisang goreng, sama aja itu mah. Ya. Jadi nikmat itu nggak usah harus makan daging, harus makan apa. Kita makan telur. Udah selesai. Tiada hidup tanpa telur kan begitu kan? Oh, iya kan? Tiada hidup tanpa gas LPG. Ini kan lagi rame nih kan. Gue pusing gua mikirin negara nih. Ya, saya pusing mikirin negara, untung bukan punya saya, Bu. Kalau punya saya lebih pusing lagi pasti udahlah. Ya. Tapi karena negara ini punyanya Allah, ya sudah kita pasrahkan saja kepada Allah. Insya Allah khair, baik semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik, sifatus sahib an-nafi, karakter teman yang ada gunanya. Jadi ada teman gak ada guna, Pak. Ada kawan, teman sih, tapi gak ada gunanya gitu, Bu. Ibu tahu, ibu pulang lihat perabot, Bu, lihat perabot yang kagak bisa dipakai. Nah itu kayak temen, Bu, temen rame emang, tapi kagak guna. Nah temen yang berguna, satu, himmatu aliyah ala ta'at wal ibadat wal adhkar. Demen banget sholat, demen sedekah, demen majelis, demen ibadah, demen zikir. Ini berguna nih orang, kawanin. 2, muhibbun lisolihin wa dzakirin wa yatatabba majalisahum. 2, cinta sama orang soleh dan orang-orang yang suka berzikir dan ngikutin majelis-majelisnya. Gua masih belum hadir nih majelis Assalam, tapi Bang Andri rajin, Pak Farid rajin. Ya udah, gua kawanin aja deh, Andri deh sama Pak Farid. Kalau belum dapat gurunya, paling enggak dapat muridnya. Kawan begitu. Akhlaquhu nabawiyah, akhlaknya mirip sama Nabi. Paling enggak ada satu akhlaknya deh yang kayak Nabi lah. Misalkan orangnya emang rada ketus, tapi suka traktir. Ya kan? Jangan udah
mukanya ketus, pelit. Itu ini dia sahabat kagak guna nih model kayak begini. Sahabat kawan sih kawan, tapi gak ada gunanya, buang aja nih mah. Udah deket sama dia diomelin, raktir kagak, ngomel mulu Pak, siapa yang mau sama dia coba? Kalau dia ngomel, terus bilang lu lapar nggak? Makan yuk sama gue yuk, ayo, enak kan? Paling nggak gitu. Dia orangnya ketus, tapi sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, masih ada nih. Dia baca Qurannya kurang bagus, kurang rapi, tapi rajin belajarnya, mau ke majelis talim, kawanin. Ini ke majelis talim males, ngaji kagak, kerjaan nongkrong, punya duit kagak, sedekah males. Waduh, ini ngapain lu? Orang kayak begini, enaknya apa? Bukan saya ngomong, ya, ajak ke majelis, ajak, ya. Kita pinter-pinter aja gitu, pinter-pinter ngerayu orang pergi ke majelis. Namanya kita tugasnya berdakwah. Oh berarti posisi saya manggil dia ke jalan Allah. Mungkin nggak berkawan sama dia, tapi manggil dia ke jalan, menyelamatkan dia ke jalan Allah. Bukan ditinggalin maksudnya, selamatin. Tapi kalau untuk bersahabat, pilih yang di atas. Multazimun bi adabi syariah wa ahkamiha iltizaman taman. Cari kawan yang beradab dengan adab syariat. Kadang-kadang emak-emak nih katanya kalau ke majelis rapet, kalau lagi nyapu halaman pakai daster doang. Astagfirullahaladzim, bagaimana itu caranya? Jadi nggak sempurna adabnya Pak. Kalau ketawa lagi Pak. Iya, kalau kita ke majelis, ke masjid pakai jilbab penuh, ya kita nyapu juga pakai jilbab. Rapi begitu ya. Qala Abul Hasan Asyadili kudisasirruhu, berkata Imam Abul Hasan Asyadili, ausani habibi faqala, kekasihku berwasiat mengatakan, la tukil qadamaika illa haitsu tarju thawaballah, jangan gerakkan kakimu kecuali kamu mengharapkan pahala dari Allah. Wala tajlis illa haitsu ta'man ghariban bi maksiatillah, jangan duduk kecuali kamu yakin kamu selamat dari maksiat kepada Allah. Wala tastafi li nafsika illa man tasdad bihi yaqinan wa qalilum mahum, dan jangan kamu berkawan untuk dirimu, untuk kebaikan dirimu sendiri, kecuali yang kamu itu bertambah yakin kepada Allah, dan mereka itu sedikit. Ngapain kita berkawan bikin kita pesimis? Aduh, misalkan kita cerita, aduh ya Allah, rezeki masih belum turun dari langit. Sholat aja begini, udahlah sama aja. Orang kayak begini nggak usah dikawanin Bu. Ya, kalau orang yang benar apa? Udah lihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu jauh lebih banyak, sabar. Ya, karena rezeki itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, sudah waktu Isya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Bapak Ibu panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.